Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Taib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang larangan mengikuti orang-orang munafik. Banyak sifat-sifat orang munafik ini. Tadi sudah kita sebutkan kenapa kita dilarang, karena Allah yang melarangnya. Kemudian kenapa dilarang kita mengikuti orang munafik, karena orang munafik ini punya sifat nifak. Punya sifat apa? Nifak. Nifak ini ada dua. Ada nifak i'tiqad dan ada nifak amaliyah. Ya, tadi nifak i'tiqad adalah nifak tentang keyakinan. Ya, keyakinan. Dia hatinya kafir secara hatinya, tapi zahirnya apa? Ya, hatinya kafir, zahirnya menampakkan keislaman. Ada nifak amaliyah. Tadi kita sebutkan nifak amalia ini sebagaimana Nabi sebutkan 3 tadi kan, ayatul munafik salasun itu. Ya, bohong dia. Kemudian Bapak orang tua kami sekalian, tentang sifat-sifat orang munafik ini Allah langsung menjelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi yang menjelaskan. Yang lebih terkhusus di dalam surat apa tadi? Tentang sifat munafik ini? Surah An-Nisa ayat 142, kemudian surat Taubah ayat 54. Itu sifat orang munafik Allah sebutkan, dan balasannya bagi orang munafik juga Allah sebutkan nanti dalam surah An-Nisa ayat 145-nya. Itu jawaban dari Allah nanti bagi orang-orang munafik yang dia tidak mau taubat sampai dia mati. Sifat munafik tadi apa? Simpulannya suka nipu, berbohong kan? Iya, nipu. Apapun jenis nipunya. Saya baru teringat ini, Pak. Nggak apa. Nggak boleh. Contoh konkret ya. Contoh konkret di lapangan kadangkala tanpa kita sadari mungkin, atau mungkin kita nggak tahu, kita sudah masuk ke dalam sifat orang munafik. Nipu. Apa nipunya? Kalau nipu data, nipu segala macam itu kan itu jelas ya, nampak ya. Nipu waktu, korupsi waktu jelas dia. Ya kan? Uang, harta itu jelas. Kadangkalanya ada sering kita begini. Kita nawari seorang tapi nggak kita kasih. Nawar seorang tapi tidak kita kasih. Itu nipu namanya. Nipu. Contoh. Dia lagi minum, lagi makan. Nawarin. Kalau bahasa kita di kamu apa? Iseng. Ya. Antum tahu iseng tahu? Basa-basi. Basa-basi. Basa-basi itu antara di lisan sama di hati sama tidak? Sama tidak, Bu? Tidak. Apa kata Hasan Al-Basri tadi? Beliau menyebutkan minan nifaqi, yang termasuk nifaq itu apa? Ikhtilafu qalbi wa lisan. Beda antara yang ada di hati dengan yang di. Nah, basa-basi termasuk di dalamnya. Hati-hati. Basa-basi. Basa-basi. Ma'ruf lah ya, basa-basi ini ma'ruf ya. Udah paham ya basa-basi ya? Iya. Pak, singgah Pak ke rumah Pak, singgah ke rumah. Enggak, ini contoh misalnya contoh. Singgah ke rumah, hatinya enggak ada untuk ngajak dia singgah, enggak ada. Cuma di sana aja. Papa yuk makan. Hatinya tidak. Ini masuk dalam yang didefinisikan oleh Hasan Al-Basri. Ikhtilafu fi qalbi wa lisan. Beda antara yang di hati dengan yang di lisan. Basa-basi. Pernah dengar ini? Pernah dengar atau pernah antum lakukan? Pernah lah ya. Ya, pernah dengar aja lah pinomat ya. Taib. Nah, itu urusan antum lah. Tinggal taubat. Iya, ayatul munafik salasa. Ciri-ciri munafik 3. Ya kan? Idza hadasa kadzabah. Kalau ngomong bohong. Kata Hasan Al-Basri, minan nifaq ikhtilafu qalbi wa lisan. Ini kata Hasan Al-Basri loh, bukan kata saya, bukan. Kata Hasan Al-Basri. Waqtilafu sirri wa alaniyah. Beda antara yang tersembunyi dengan yang nampak. Tersembunyi kan bagian dalam ini, dalam. Yang nampak kan luar. Basa-basi. Nawari secara lisan, hatinya nggak ada nawarin. Bohong namanya ini. Bohong sifat orang nokoh namanya. Bohong, nokoh, cari antum sinonimnya. Pernah belajar sinonim dulu di SD, di sekolah dulu, sinonim.
Apa sinonim? Ya, cari aja lah yang semisal dengannya. Paham ini? Ini prakteknya. Basa-basi. Gak ada dalam syariat Islam itu basa-basi, gak ada. Gak ada. Itu sifat munafik itu. Paham ini, Pak? Baik. Nabi yang mengatakan kita suruh jujur, alaikum bisidiki fa innal yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, kan? Hendaklah kalian selalu jujur. Jujur lisan dan hati. Paham? Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebaikan menghantarkan ke dalam. Coba kalau mukhalafahnya dibalik coba. Kalau bohong berarti membawa kepada, kalau dia kejujuran membawa kepada kebaikan. Kalau bohong keburukan. Kebaikan mengantarkan ke surga. Berarti kalau bohong, ya itu. Kan di akhirat kan cuma 2 tempat kan? Yang antum tahu lah. Nanti di akhirat ada berapa tempat kita? Kalau nggak di jannah ya finnar kan? Kalau nggak fil jannah finnar. Di akhirat tuh nggak ada 3 tempat. Bainal jannah wa nar, la. Ada masuk surga, ada masuk neraka. Nggak ada antara masuk surga dan neraka, nggak ada. Nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Mau ngapain di situ? Nikmat nggak, sengsara nggak? Diam aja di situ, nggak ada. Nggak ada. Cuma 2 tempat. Ya sudah, 2 tempat. Kalau nggak di surga, di neraka. Ada orang yang langsung masuk surga, ada orang langsung masuk neraka, ada yang masuk surga, ada transit dulu. Ya. Baik. Saya rasa sudah paham lah ya. Insyaallah paham ya. Wadih. Baik. Yang kedua, sifat munafik tadi apa? Sholat tapi kan itu kan. Boleh cek. Antum sudah buka. Yang buka. Al-Qur'an yang ada Al-Qur'an buka. Ya kan? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, kan? Ditegaskan lagi dalam surat Taubahnya. Wa la yatuna shalah ila wa hum kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka salatnya kusala. Kusala itu pak kasalan, malas. Orang munafik berarti salat tidak? Salat, kan bukti salat. Wa idza qamu ila shalah. Cuma salatnya malas. Orang beriman enggak. Sifat orang yang beriman tatkala salat Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Sifat orang munafik yaitu surah An-Nisa tadi itu. Orang beriman jujur, orang munafik bohong. Orang beriman salat, orang munafik juga salat. Lantas apa bedanya? Bedanya orang munafik salat malas, salatnya malas. Orang beriman salatnya semangat, khusyuk. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua itu, qad aflahal mu'minun. Pernah dengar ayat itu? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman beruntung, Pak. Ya kan? Yang bertauhid beruntung kan? Berarti kalau orang yang enggak bertauhid, orang enggak beriman, ya kebalikan aja udah. Kan mudah memahaminya kan? Allah, coba sambung sampai yang hafal itu. Qad aflahal mu'minun. Yang keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Nanti ujung ayat itu balasannya mereka akan masuk surga Firdaus. Ya. Lihat. Orang yang beriman salatnya khusyuk. Khusyuk Pak, berarti kan tenang kan? Menikmati kan? Menikmati, mentadaburi, menghayati, ya kan? Khusyuk kan? Ini sifat orang beriman. Salatnya khusyuk betul-betul. Sehingga bisa tahan lama. Kalau imam yang bacanya panjang, apalagi bacaannya bagus, orang beriman tahan. Orang munafik bisa. Makanya kalau bisa yang jadi imam itu yang bacanya bagus, enak didengar. Nah, ya kan iya kan? Iya. Yang kadang-kala ya Masya Allah ya. Itu. Itu was-was. Baik. Nah, jadi orang beriman maksud saya, orang munafik sholat. Sholat kan? Orang beriman sholat. Bedanya orang munafik sholatnya malas. Orang beriman khusyuk. Allah yang menyebut alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang orang beriman? Khusyuk dia, khusyuk mentadaburi, paham dia. Ya, baik. Ini yang sifat yang kedua. Nah, ya kata Syekh Albani, yang salah satu makna daripada khusyuk itu di dalam sifat salat Nabi itu, kata beliau,
Ada syarat-syarat khusyuk itu. Syarat-syarat khusyuk diantara salah satunya apa? Paham yang dia baca. Bagaimana orang misalnya berdoa, sholat, dia nggak paham apa yang dia baca. Contoh, antum lah misalnya, kalau doa, nggak ngerti apa yang antum baca, gimana antum mau khusyuk? Nggak ngerti. Coba Rabbi firli warhamni. Coba antum tuh baca Rabbi firli warhamni. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah sayang. Paham antum khusyuk? Makanya ada sebagian orang doa dia sampai kan nengok kanan kan kiri, nggak ngerti dia apa yang dibaca. Ya kan? Imam baca tentang ajab-ajab, kubur, neraka. Coba kalau orang tahu di belakangnya, dia akan khusyuk. Sedih dia, sedih. Dibacanya. Misalnya. Gak usah jauh-jauh dibaca misalnya. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Coba ketika dia paham, sungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di tempat neraka. Dia merasa saya ini munafik ya, Mas. Paham dia, khusyuk dia. Coba dibaca innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bayangkan tuh, Pak. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Makhluk yang paling terburuk siapa? Mereka yang dimasukkan ke neraka. Bayangkan. Apa enggak sedih kita? Kita di belakang pun Masya Allah meresapi. Kalau nggak tahu gimana, kalau nggak ngerti apa yang dibaca dia. Makanya itulah pentingnya kita baca bahasa Arab atau paling tidak kita baca itu artinya, sehingga kita secara umum pun tahu secara global lah minimal begitu. Baik, ini yang kedua secara singkat. Nanti waktunya cukup. Sifat yang kedua, sifat yang ketiga, sambung surah An-Nisa. Dibuka Qurannya dicek. Besok bawa ini ya Quran kecil ya apa ya yang ada terjemahannya pun enggak apa-apa biar enak. Buka apinya. Apa sambungnya, Bang? Yura'unan nas. Pengen dilihat manusia. Betul kan? Ada yang buka? Ibu buka, Bu. Buka yang ada HP-nya, buka aja, buka. Apa-apa. Betul kan? Yura'unan nas. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Tahu antum yura'unas? Yura'unan nas. Yura itu artinya pengen dilihat manusia. Mereka itu sholat, mereka ibadah, itu mencari wajah manusia, bukan wajah Allah. Bukan. Orang yang beriman mencari apa? Wajah Allah kan, ridha Allah kan? Iya. Orang munafik, dia itu ibadah, dia ini cari itu ridhonya manusia. Tahu antum ridhonya manusia? Wajahnya manusia, pujian, sanjungan. Itu orang munafik gitu. Bayangkan itu. Betul kan? Betul. Orang beriman enggak? Orang beriman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu lillahi rabbil alamin. Kan itu kan? Itu untuk orang beriman itu. Qul, katakan wahai Muhammad. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki sembelianku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Kesimpulannya semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk siapa? Mengharapkan untuk Allah. Semata-mata marang wajah Allah, maka ridha Allah. Orang munafik yura'unan nas. Pengen dilihat manusia. Coba sekarang kita introspeksi, jawab aja di dalam diri masing-masing. Kita berbuat ini ibadah untuk siapa? Salat antum karena siapa? Infak karena siapa? Semuanya karena siapa? Saya kasih contoh, Pak. Contoh yang konkret ini. Konkret. Banyak orang tidak sadar kalau dia telah melakukan kesyirikan. Kalau orang mencari wajah manusia itu kan riya, pamer. Kan itu kan masuk ke dalam kategori syirik kecil kan? Betul nggak itu? Apa definisi syirik kecil itu? Salah satunya apa? Riya kan? Rasul pernah ditanya, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah, ar-riya. Syirik kecil itu apa? Riya. Riya tahu untuk artinya riya? Pamer, pengen dilihat orang, riya. Paham? Riya itu bagian apa? Syirik kan? Sekecil-kecilnya syirik, besar dosanya, Pak. Kalau mati dia nggak taubat, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Mati, sampai mati nggak taubat, Allah masukkan ke dalam neraka. Cuman bedanya, kalau syirik kecil nggak kekal itu aja. Kalau syirik besar, kekal. Tapi kan masuk dalam neraka kan? Antum pernah dengar kisah yang 3 orang dicemplungkan ke neraka duluan ya? Orang yang jihad di jalan Allah.
karena disebut pahlawan. Bayangkan jihad pada jalan Allah, Pak. Jihad luar biasa loh. Tidak ada kematian yang lebih mulia melainkan mati dalam kondisi mati syahid jihad. Tapi syahid yang benar ya. Ini orang jihad, dia jihad. Masukkan. Ada orang yang impak, tapi supaya disebut apa? Dermawan. Baik loh. Ini bukan perbuatan jahat, bukan. Perbuatan baik, jihad, impak, kemudian apa? Membaca Al-Quran. Ini semua perbuatan baik ini, baik. Perbuatan mulia ini, mulia. Cuman di balik itu apa? Dia harapkan wajah manusia. Ria, pamer, pengen disebut ini, pengen itu. Sehingga dia masuk kata dalam syirik kecil. Allah masukkan ke neraka. Masur ini, hadisnya masur ini, masur. Saya yakin tuh tahu semua. Paham, Pak? Hati-hati ini, Pak. Ini sifat orang munafik tadi. Sifat munafik itu. Orang beriman, sifat orang beriman, tadi saya sebutkan. Lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah. Gak ada diharapkan. Mau manusia ini semuanya muji, dia pun jalan. Mau manusia semuanya menghina, dia pun jalan. Gak ada urusannya dengan manusia, gak ada. Kita mencari ridho manusia gak akan mungkin. Orang Rasul manusia terbaik aja gak ada, gak semuanya suka. Apalagi kayak kita, banyak kesalahan. Iya kan? Iya. Gak mungkin. Nyari ridho manusia, gak mungkin. Antum kalau pimpinan, supaya karyawan antum senang sama antum semua, mustahil. Antum karyawan pingin semuanya bos atau antum senang sama antum semua, mustahil. Gak mungkin. Iya, gak mungkin. Gak mungkin itu. Jadi, hati-hati. Sifat orang munafik pengen dilihat manusia, mencari ridho manusia, mencari wajah manusia. Orang beriman mencari wajah dan ridho Allah. Mau Anda sebutkan satu konkret yang terjadi di lapangan. Kalau disebutkan kayak tadi, seperti bohong tadi, basa-basi tadi. Kan sepele nampaknya kan. Sekarang satu contoh konkret yang dia masuk ke dalam yura'unan nas. Pengen pujian manusia. Apa coba? Yang diharapkan gue yang jawab. Apa coba? Contohnya apa? Contohnya misalnya antum takjiah. Antum menengok orang sakit. Antum undangan. Macam-macam yang semisalnya. Yuk takjiah ya Pak. Ayo. Nggak bisa. Nggak enak lah. Penikmat nampakkan wajah pun jadilah. Penikmat nampak sama yang punya rumah. Nampakkan wajah. Nggak enak segen lah. Udah kenal kita jamaah itu. Astagfirullahaladzim antum. Nggak ikut antum. Memang kebacut lah antum. Nggak ikut. Ada nggak ini? Yuk Pak, neng orang sakit yuk. Nggak enak loh. Tetangga rumah itu, tetangga. Jamaah itu, jamaah. Atau mungkin ustadznya itu yang sakit. Kebacut tuh nggak ikut, Masya Allah. Penikmatlah sebentar, nampakkan wajah, habis itu kita pulang. Pernah dengar ini? Hah? Pernah terjadi ini? Berarti nyari wajah siapa dia itu? Wajah manusia. Orang beriman tadi wajah manusia atau wajah Allah? Real nggak ini? Real. Gimana itu? Berarti dia undangan, dia takjiah, dia dengan orang sakit dan semisal dengannya itu, pinomatlah nampakkan wajah. Penikmat sebentar aja pun jadilah. Penikmat datang, nampak kita pulang. Bagi orang beriman, jangan ucapkan sekali lagi ini, jangan. Mengharap wajah Allah, Pak. Apa bedanya dengan orang munafik? Orang munafik itu tahu antum, orang munafik itu. Dia sholat kan memang pengen dilihat orang dia. Makanya orang munafik itu, Pak, paling berat sholat itu sholat isya sama sholat subuh. Tahu antum kenapa paling berat itu? Karena itu malam gelap. Iya, zaman dulu nggak ada lampu kayak gini, gelap. Makanya Umar bin Khattab itu bisa dibunuh ketika sholat subuh itu. Paham? Umar bin Khattab kan matinya dibunuh kan? Meninggalnya kan? Utsman bin Affan kan dibunuh kan? Kan Abu Bakar aja yang nggak dibunuh. Umar bin Khattab dibunuh. Karena gelap. Coba sekarang kan nampaknya ketahuan, ada CCTV lagi ya ketahuan. Zaman dulu gelap. Makanya apa sebutkan dalam hadis itu? Asqal salati alal munafiq. Salat yang paling berat bagi orang munafik apa? Al-isya'u wal fajru. Salat isya dan salat fajar, salat subuh. Itu yang paling berat. Kenapa? Karena gelap, nggak nampak orang. Maunya nampak orang, maunya dilihat orang. Berbuat ini maunya nengok wajah orang yang diharapkan orang dunia. Yuk nengok orang sakit gue yuk. Nggak enak loh.
Penikmat nampakkan wajah aja pun jadilah sebentar aja. Berarti bukan karena Allah dia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh untuk lihat orang sakit, yang menyuruh untuk melaksanakan itu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim sita, dalam riwayat yang khamsah. Hak muslim atas muslim lainnya ada 5 atau ada 6 dalam lapas yang lain. Ya kan? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu, ucapkan salam. Ya kan? Assalamualaikum. Itu kan? Kemudian apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundang, kalau antum ada waktu hadiri. Udah. Sini ambil yang poin-poinnya aja nih. Wa ijastan sohaka fansoha. Apabila dia nasihatin. Wa idza atasa fahamidallah fasamithu. Apabila dia bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Ya, misalnya alhamdulillah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit, jenguk dia. Datangi dia. Udah. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, iringi jenazahnya. Ini hadis Nabi. Yuk, kita nengok orang sakit. Yuk. Kenapa? Nabi mencari ini hak sama muslim. Begitu. Karena ini merupakan apa? Hak sama muslim. Nabi yang menyuruh kita. Kalau antum nggak bisa, ya dia bilang, afwan, ana nggak bisa, ana ada kesibukan, ada ujur. Sudah. Jangan ucapkan, pinomat yuk sebentar yang nampakkan wajah. Pinomat nampakkan wajah. Berarti yang antum harapkan wajah ustadz, wajah kawan, wajah siapa itu? Manusia yang antum harapkan berarti. Hah? Antum pernah dengar ayat mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha? Pernah dengar itu? Siapa mengharapkan mangkana yuridul hayatad dunya? Siapa yang menginginkan mengharapkan dunia, perhiasannya, maka akan kami berikan kepadanya semuanya secara sempurna. Tapi ingat ujung ayat itu. Tidak ada balasan di akhirat kecuali neraka. Kenapa? Karena dia mengharapkan wajah manusia, mengharapkan dunia dia. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Nggak enak loh. Jangan nggak enak. Datang ke majelis taklim, kenapa? Nggak enak sama kawan. Nggak enak sama ustadznya. Berarti yang diharapkan apa itu? Wajah manusia, ridho manusia. Menuntut ilmu wajib mengharapkan wajah Allah. Nabi yang menyuruh. Hadis kan masyhur tentang menuntut ilmu itu. Ya kan? Itu. Yuk menuntut ilmu yuk. Ini syariat ini. Nabi yang menyuruh kita menuntut ilmu. Berangkat. Begitu. Jadi niatnya lurus. Makanya perbaiki niat itu. Innamal a'malu binniyat. Itu dulu. Ini enggak kadang-kalanya. Enggak sakit yuk. Jangan sakit tuh sana. Enggak enak. Bentar yuk. Bentar. Ini enggak bentar. Aduh. Astagfirullah. Kadang-kalanya ini terucap. Bagi yang sudah ngaji kadang terucap ini. Saya. Kenapa? Karena itu apa ya? Itu real dia. Di lapangan. Saya mau yang real aja nih. Paham ya? Saya rasa paham ini ya. Paham ini, Bu? Jadi kalau ada orang sakit, pinomat nengok, penikmat nampak muka aja. Takjiah, makanya ada takjiah, datang sebentar aja. Kan ada orang datang sebentar kan? Penikmat nampak kan? Muka. Astagfirullahaladzim. Gimana gitu? Setar wajah aja ya. Masih absen aja ya. Allahumma musta'an. Baik. Allahu Akbar. Atau yang keberapa tadi itu? 3 ya. Yang apa sambungnya ayat itu? Ayat tadi itu. Wala yazkurunallaha illa qalilan. Habis ayatnya surah Nisa. Dan tidak wala yazkurunallaha, tidaklah mereka berzikir illa qalilan, kecuali sedikit. Berarti orang munafik zikir enggak? Zikir enggak? Zikirnya banyak sedikit? Sedikit. Orang beriman zikir enggak? Banyak apa sedikit? Harus banyak. Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Itu di ayatnya. Hai orang-orang beriman, zikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang hafalnya kita. Bedanya munafik sama orang beriman apa? Orang munafik zikir, kita zikir. Orang munafik salat, kita salat. Iya kan? Orang munafik salat enggak? Salat. Orang beriman? Orang munafik Allah sebutkan, baca ayatnya. Betul kan? Betul. Atau yang lainnya boleh buka, betul kan? Wala yazkurullaha illa qalilan. Tidak mereka berzikir kecuali sedikit. Orang beriman banyak. Bayangkan. Kita kan lewat ini kan. Zikir coba. Antum introspeksi lah. Kita ini kalau hari-hari ini zikir banyakan zikir atau banyakan apa ini? Banyakan menggibah. Disuruh itu zikir banyak ibu. Bu kata Allah ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran.
Ya orang-orang yang beriman, adalah kalian zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh zikir banyak-banyak zikir, bukan banyak-banyak gibai orang. Ini orang gibai. Ustadznya pun kena gibah juga itu. Iya. Terbalik ini, Pak. Orang munafik zikir, Pak. Antum jangan sepele antum. Itu ayatnya. Salat orang itu. Salat orang munafik. Ya. Cuman bedanya, ada bedanya dia. Paham ya? Ya. Betul, Pak. Zikir. Makanya kadang-kala zikir-zikir ini ya, kalau baca-bacaan zikir ya. Ini kadang-kala pikirnya orang tua ini anak-anak aja mungkin segini suruh ngapal. Baca ya, hafal doa. Masuk masjid, keluar masjid, doa makan, siap makan, begitu kan, doa mau tidur kan. Bapaknya lewat. Itu rupanya untuk anak-anak rupanya doa itu. Iya. Kan enggak kan? Harusnya kan orang tua dulu yang ngamalkan kan? Ini enggak, anaknya suruh ngapal. Nah, udah apa tadi? Apa yang diajarin sekolah? Oh, doa masuk dan keluar kamar mandi, Mak. Masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya ghufranaka. Ah, bagus anaknya. Amaknya masuk diam aja. Anaknya nggak masuk dimarahin. Bayangkan, Pak. Kalau diamalkan, Pak, diamalkan luar biasa, Pak. Orang beriman itu senantiasa zikir, dia banyak zikirnya. Saya kasih contoh satu. Contoh saya, real ini. Bu, ada ya, Bu? Bu? Ada kan? Kalau saya tanya, ibu masuk ke kamar mandi satu hari berapa kali? Ada nggak 5 kali? Oh, lebih. Lebih. 7 kali? Bisa lebih ya? Minimal 5 kali kan, soal 5 kali kan? 7 kali lebih kan? Oke lah, kita buat 10 kali lah ya, satu hari itu malam ya. Lebih kurang ya, ya Bu ya? 10 kali. Berarti harusnya 20 kali ibu udah baca doa itu. 10 masuk, 10 keluar. Coba jawab jujur, Bu. Tapi dalam hati ibu aja jawabnya. Nggak usah disebutkan, malu nanti ibu. Satu hari satu malam, hari ini udah berapa kali lah ibu baca masuk kamar mandi dan keluar? Berapa kali? Hah? Udah, nggak usah dijawab. Dannya dalam hati aja. Saya bilang dalam hati, nggak usah dikeluarkan. Berapa kali? Itu baru kamar mandi loh. Ya kan? Ke kamar mandi aja, satu hari udah 20 kali, Pak. Kita baca itu. Kalau 10 kali masuk. Kalau ibu-ibunya yang nyuci piring, nyuci baju dan segala macam, ya kan? Berapa kali itu? Ibadah. Dari kamar mandi aja ibadahnya udah banyak itu. Makanya pantaslah orang beriman disuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Cocok ayat itu kan? Itu. Bapaknya sekarang bapaknya gantian. Bapaknya pakai pakaian, pakai satu hari berapa kali? Ada 2 kali ganti baju. Ada ya, ada. Apalagi yang kerja dinas, ya kan? Pagi kan udah ganti, uang ganti lagi keringat kan? Berapa kali? Satu hari minimal 2 kali. Berarti harusnya antum ada baca doa sudah 4 kali minimal. 4 kali. Saya belum cerita tentang kamar mandi. Dan anak yakin pasti antum masuk kamar mandi. Wudu itu cuman jadi kalau masuk kamar mandi. Ya? Sudah. Dibaca nggak itu doa itu? Dia kendaraan, baca nggak? Antum laki-laki ini kan biasa keluar dari rumah dia kan. Laki-laki ini fantasiru fil ar, wabtaghu fima atakallahu darul akhirah. Ini suruh keluar, laki-laki memang kodratnya di luar. Perempuan kodratnya fi buyutukunna, di dalam. Bapak ini keluar dari rumah satu hari berapa kali? Keluar dari pintu lah berapa kali? Saya aja masuk dari pintu ini sekali, udah berapa ya? 2 kali minum tadi nih. Nah, datang sekali maghrib, ya kan? 3 kali dan masuk ke rumah atau keluar dari rumah berapa kali baca doa? Minimalnya bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Antum baca itu enggak? Hah? Tadi baca itu? Baca alhamdulillah. Kalau dibaca. Itu baca, Pak. Naik kendaraan, baca. Sehingga aktivitas ini penuh dengan zikir. Itulah yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Enggak sekedar salat saja. Itu doa-doa dihafalin dan diamalkan. Orang tua harusnya lebih layak untuk diamalkan lebih dahulu. Kalau anak ini ngapal, ini baca, ini ngapal 10, udah 10, kita harusnya 15. Begitu, lebih banyak. Anak ngamalkan, kita harus jauh lebih ngamalkan. Karena kita yang udah mati duluan ini. Udah tua. Ya kan? Persiapan bekal. Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekal kalian sebaik-baik bekal takwa. Takwa itu perintah Allah, perintah Nabi itu. Amalkan itu bekal itu. Amal. Bayangkan. Zikir kita zikir, malas sekali kita zikir. Dan kan itu kadang-kadang zikir pagi petang mau lewat. Ya kan? Iya.
Zikir pagi petang tuh panjang, Pak. Banyak, ini enggak. Udahlah, singkat apa nih, singkat aja lah. Saya istighfar aja penjadilah. Kadang pun lewat. Kadang zikirnya sambil naik kereta. Langsung 4 lagi. Lewat. Langsung 4. Bayangkan. Zikir, Pak. Zikir sayang itu. Zikir. Antum naik kendaraan. Dari rumah antum. Datang ke pengajian. Kemana-mana. Pergi naik kendaraan. Di atas kendaraan itu ngapain antum? Ngapain coba? Cuma nengok jalan aja gitu. Ngapain coba? Di sana antum. Hati antum ngapain tuh di naik kereta itu? Ngapain? Karena fokus. Perjalanan 1 jam, Pak, naik kereta fokus dia. Tak ada keluar ucapan zikir dari lisannya. Hah? Berhenti di lampu merah 5 menit. Temenung aja dia. Kanan kiri ngapain lah itu? Itu sifat orang beriman. Hah? Allah musta'an. Itu banyak, itu apa coba? Itu apa? Banyak zikir. Kayak di sampai rumah dibuka itu surah An-Nisa itu ya. 142 itu diulang-ulang itu, baca-baca lagi itu. Dah, taib. Kemudian terakhir, surat Taubahnya masuk. Wala yunfikuna illa hum karihun. Surat Taubah 54. Ujungnya. Wala yunfikuna dan tidaklah mereka yunfikun mengimpakkan illa kecuali wahum mereka karihun dalam rasa enggan. Enggan, tau enggan? Jawa, rata-rata Jawa tahu lah itu ya. Tidaklah mereka mengimpakkan hartanya kecuali apa? Enggan. Artinya orang munafik impak nggak itu? Impak. Mengeluarkan hartanya. Cuman tunggu didorong, dipaksa. Keluar, impak. Baru keluar. Itu orang munafik. Paham, Pak? Wala yunfikuna illa hum karihun. Tidaklah mereka mengeluarkan hartanya. Berarti mereka mengeluarkan hartanya itu, Pak. Paham? Cuman keluar hartanya karena apa? Terpaksa. Karena enggan. Karena didorong-dorong, dipaksa baru keluar. Itu siapa itu? Sifat siapa? Sifatul munafik. Kadangkala kalau ada orang dipaksa enggak keluar juga dia hartanya. Berarti sifatnya siapa itu? Sifat orang munafik, saya ulang nih. Antum jawab. Coba biar agak cerdas sedikit. Orang munafik wala yunfikuna illa hum karihun. Tidaklah mereka mengeluarkan hartanya kecuali karena apa? Merasa enggan. Berarti mereka itu hartanya tetap keluar. Tetap impak. Cuman enggan. Tunggu dipaksa-paksa baru keluar, baru impak. Itu sifat orang munafik. Kalau ada orang dipaksa, nggak keluar juga. Gimana itu? Hah? Gimana itu? Sifatnya siapa itu? Bayangkan. Munafik keluar loh. Ini nggak keluar. Tapi panitia nge-share. Ini bagi yang ada ya, Ini saya cerita bagi yang ada ya. Beda dengan yang ada, ya kan? Fattakullah mastata'tum ini. Ya. Tapi penikmat nggak bisa banyak. Iya, seberapa mampunya kan? Bayangkan. Orang munafik dipaksa-paksa enggan keluar. Ada orang dipaksa-paksa nggak keluar. Nah, itu antum yang jawab. Ustadznya bingung jawabnya itu. Ya gimana? Orang munafik keluar. Ini nggak keluar. Gimana? Iya. Makanya kadang-kala wallahu. Kadang-kalanya orang mengeluarkan 50.000 itu berat. Padahal 50.000 itu kalau diimpakkan untuk dianya itu di akhirat, untuk dia, bukan untuk siapa-siapa. Betul kan? Tapi kalau ke mall 50.000, Bu, pernah ke swalayan, ke mall pernah? Pernah. Ibu kalau ibu berangkat sama suami ibu, ada anak 2, berapa jumlahnya? 4. Bawa uang 50.000 masuk ke mall. Di sini ada mall sini. Dah. Yang paling dekat di mana mall sini? Kisaran, oke, ke mall sana. Kalau kisaran, Bu, bawa uang 50.000 masuk ke mall 4 orang. Berani, Ibu? Hah? Enggak berani. Kalau ke pengajian ke masjid bawa 50.000, berani? Tak bawa pun berani. Enggak, saya cerita realnya ini, Pak. Tadi kan saya cerita basa-basi real kan? Contoh tadi yang mengharap wajah manusia real kan? Ini real nggak ini? 50.000 hari Jumat itu bisa istighfar kita, astagfirullah, salah ngasih 50.000. Ke mall
50.000 nggak ada penyesalan. Ada orang yang keluar dari mall, astagfirullah, kita keluar dari mall, udah habis 50.000 kita di mall. Ada. Wah, sedikit kali ke mall 50.000 itu. Tak berani ibunya. Bawa anak. Tak berani. Bingung. 50.000 mbak ke mall, bingung gitu. Bingung. Apalagi bawa anak, anaknya masih kecil pula. Tahu anak-anak, apapun diambil sama dia. Bingung. Nah, itu. Lihatlah sifat-sifat orang. Makanya Abu Bakar ketika berinfak, ini ada ya, nggak nengok-nengok. Apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Umar, nisfu, separuhnya. Kita, sebagian kecil. Itu pun nggak dipaksa. Ada yang dipaksa nggak keluar juga. Anda nggak tahu lah. Orang munafik dipaksa keluar, orang yang ini dipaksa nggak keluar, nggak tahu Ustaz jawabnya itu, nggak tahu. Antum tanya sama Ustaz yang lain aja lah. Kalau Ustaz Sulaiman nggak tahu jawabnya, bingung itu. Habis orang munafik keluar, ini nggak keluar ya. Jadi gimana mau dibilang? Mau kita katakan orang beriman, nggak mungkin. Orang munafik keluar. Jadi orang apa? Di bawahnya munafik, apa namanya? Nggak tahu lah itu. Antum cari aja sendiri. Cari di Google. Paham itu? Saya kasih, saya kasih. Baik. Nah, demikian Bapak Ibu, dan demikianlah ya yang bisa kita sampaikan. Terakhir, sebagai penutupnya, bagi orang munafik, terutama ini nifaq i'tiqad ya, keyakinan. Itu surat An-Nisa ayat 145. Coba, antum lah yang cara yang baca, coba. Ana baca ayatnya aja, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Antum artikan itu. Baca artinya. Ada antum buka, coba. Saya yang buka. Baca artinya dulu. Dan enggak saya yang baca. Surat An-Nisa ayat 145. Ada yang buka apa? Ya sudah saya artikan. Ada. Antum. Baca. Nah. Itu. Walan tajida lahum nasirun. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasirun. Itu artinya tadi. Innal munafiqina, sungguhnya orang-orang munafik fid darki asfali minan nar, ditempatkan di dasarnya neraka. Kalau bahasa keraknya dasarnya, paling bawah neraka. Tidak, dan kamu tidak akan jumpakan satu orang pun penolong baginya. Bagi siapa? Bagi munafik nggak ada yang bisa nolong, nggak ada. Satu orang pun nggak ada yang bisa nolong. Berarti orang munafik Allah masukin kemana? Bukan sekedar neraka, bukan. Di bawah. Bukan sekedar neraka, di bawah. Ini menunjukkan penghinaan kepada dia. Allah hinakan dia. Allah hinakan. Bayangkan itu. Di bawah kan kawat itu kan. Di bawah. Kok di atasnya ya, udah hina dia. Tadi disebutkan, saya baca ayatnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk kan. Antum surat Bayyinah, kenapa surat Bayyinah kan? Innal ladzina kafaru minal kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ujungnya itu ada kalimat ulaika hum. Mereka itulah syarrul bariyah. Syarrul itu Pak, buruk, seburuk-buruknya bariyah makhluk ciptaan. Jadi manusia yang paling buruk, yang paling jelek, buruk siapa? Neraka. Apalagi di neraka, di dasarnya lagi di bawah. Udah kandas. Udah nggak bisa bilang lagi itu Pak. Siapa itu? Yang baru kita bahas tadi. Ya itu aja, cek aja surat Indonesia. Saya cuma menyampaikan saja itu. Paham ini Bapak Ibu? Nah, kita ini bagaimana supaya tadi kita terhindar dari yang 5 tadi itu, ya kan? Jangan suka nipu. Di antara yang real basa-basi. Udah, jangan malas sholat, semangat, ya kan? Sudah, jangan ria, ya kan? Jangan ria itu perbuatan apa? Syirik. Apa contohnya? Yalah, beriman nampakkan wajah, ini orang sakit, takziah segala macam, gak enak loh. Jangan ada perasaan gak enak. Ini kok gak enak? Sama Allah berarti Allahnya di mana jadinya? Di mana? Kok manusianya terus? Hah? Itu kan syirik itu. Walaupun gitu syirik besar, dosa besar itu. Jangan sepele. Gara-gara pergi yang orang sakit jadi dapat dosa. Harusnya dapat pahala jadi dapat. Iya kan? Iya.
Tapi bukan berarti antum nggak berangkat, ada orang sakit nggak usah berangkat lagi, itu bukan ya. Yang salah tafsir antum. Kadang kala pula antum salah tafsir pula. Udah. Kemudian zikir. Rajin-rajin lah banyak zikir, dihafal itu zikir-zikir itu. Kemudian infak, ya semampunya. Ya, penerima kita ada ikut. Ya, dakwah ini akan lanjut, Pak. Sampai hari kiamat dakwah ini akan ada. Akan berjalan ini. Kalau antum nggak jalan, akan dijalankan oleh Allah dengan orang lain. Antum nggak siap panitia, yang lain siap jadikan Allah panitia. Yang lain nggak siap dakwah, yang lain siap Allah jadikan siap. Tapi alangkah ruginya kita, dakwah ini maju bukan karena sebab kita. Tapi alangkah beruntungnya dakwah ini maju disebabkan karena kita. Itu. Kita ini, Pak, nggak usah ada dakwah misalnya, nggak ada dakwah. Antum malas dari panitia, antum malas ngajak orang. Dakwah ini akan hidup ini. Dakwah ini akan hidup. Sampai hari kiamat nanti akan hidup. Tapi alangkah ruginya lah dakwah ini maju, sukses, tapi kita nggak ada andil di dalamnya. Rugi lah. Rugi. Kesemangat. Semangat. Antum yang diajak, kawan. Kinemat ajak istri, ajak anak, ajak kawan. Perkara dia nggak mau itu nggak urusan antum. Itu urusan Allah. Jangan antum urusi yang bukan urusan antum. Jangan. Siapa yang memberikan hidayah? Siapa? Inna kalaman tadi ababta walakin Allah yahdi man yasha. Ini Rasul yang dikatakan. Engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah. Muhammad, Rasul, tidak bisa memberikan hidayah. Kita, siapa kita di mana Rasul? Yang memberikan hidayah itu Allah. Jadi perkara hidayah bukan urusan siapa? Bukan urusan kita, bukan. Inilah orang kadang-kadangnya sibuk ngurusi yang bukan urusannya. Urusan kita itu ikhtiar usaha, perkara rezeki yang ngasih Allah. Jangan urusi yang bukan urusan kita. Pening kita nanti. Urusan Allah itu hidayah. Urusan kita ngajak dengan cara bil hikmah wal mau'izatun hasanah. Perkara mau alhamdulillah, enggak mau sudah. Enggak mau pun tetap berpahala enggak? Iya, semangat. Mental sahabat, jangan mental kerupuk. Tahu mental kerupuk? Apa coba? Rapuh. Kenapa? Orang kalau makan kerupuk gimana? Tutup ya. Kenapa? Jangan pakai siram air panas. Kena angin aja melempem dia. Makanya orang makan kerupuk itu suruh nutup kan. Kalau enggak, kerupuknya apa? Melempem. Belum disiram air panas, belum di toko udah melempem dia. Tutup aja itu. Mental sahabat. Sekali maju, pantang lihat ke belakang. Gitu. Mati syahid. Maju terus. Kenapa rupanya? Begitu. Baik cercaan kanan kiri biasa. Atau mau nggak ada cercaan nanti kalau di surga. Kalau belum di surga bisa bilang cercaan. Mau semuanya suka sama antum, mustahil antum. Rasul aja nggak ada yang nggak suka, kok antum lagi, kita lagi banyak dosa. Kalau dibuka kan aib ini Pak, udah ludahi mungkin kita semua ini. Ya kan? Tapi semangat. Insyaallah paham ya. Nah demikian Allah Ta'ala alam yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup. Sudah jam ini. Silakan. Mungkin satu atau dua aja. Kalau ada, kalau nggak ada, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu Rohim. Udah. Ya silakan. Ini di luar perlu Ustaz. Nah. Ada teman bertanya Ustaz. Pertanyaan. Jadi, dia pernah bermasalah dengan seseorang yang sudah meninggal. Jadi ada temannya yang mengungkit masalah mereka Ustaz. Jadi pertanyaan dia, apakah si mayit tadi yang sudah meninggal tadi berdosa Ustaz karena diungkit lagi? Ulang-ulangnya, saya kurang menyimak tadi. Ada kawan. Dia punya masalah. Iya, punya masalah. Orang yang sudah meninggal. Jadi kemudian ada orang yang mengungkit masalah mereka. Ya, tersebarlah. Iya. Apakah dengan hal tersebut jadi bertambah dosa si mayit tadi? Yang bertambah yang menyebarkan itu. Yang bertambah. Orang sudah mati, sudah meninggal dunia, itu jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit-ungkit lagi, walaupun benar dia itu punya kesalahan, maka yang mengungkit itu dia yang berdosa. Sama siapa dia meminta maaf? Kalau masih hidup, masih ada kemungkinan. Kalau kita menceritai, menjelek-jelekkan orang yang masih hidup, masih ada kemungkinan untuk minta. Kalau sudah meninggal, mau sama siapa minta maafnya? Sama siapa? Diungkit lagi, makin berdosa dia. Tidak bisa. Makanya rugi. Jangan.
Makanya Pak, pertama jangan mengungkit-ungkit orang sudah meninggal. Yang kedua, jangan menggibai yang kita jarang dan susah jumpa sama dia. Ini bahaya ini. Yang kita payah, jarang, susah jumpa sama dia, jangan digibai dia, jangan. Tapi doakan dia. Contoh siapa? Pemimpin. Antum bisa jumpa sama pemimpin sering. Payah kan? Payah. Apalagi nggak satu kampung sama antum. Antum gibain, ceritai. Kapan antum minta maaf sama dia nanti? Kapan? Hah? Bisa antum telepon? Bisa antum jumpa? Susah jumpanya. Hah? Kalau setiap hari gini masih ada kemungkinan mudah, ya kan? Ini enggak. Jangan kamu jumpa nomor HP-nya, jangan nggak tahu kita. Maka hati-hati. Maka ya itu, makanya caranya jangan gibah, banyak zikir. Kan seperti saya bilang, kita disuruh banyak berzikir, bukan disuruh banyak menggibah. Ini kita kebalik. Allah menyuruh kita banyak berzikir, kita banyak menggibah. Dibalik-balik ini. Terbalik. Ya? Baik. Jadi gimana orang yang gibah itu yang berdosa? Kalau diungkit kembali, kemudian orang meninggal, apakah dia berdosa? Tidak. Karena dia sudah meninggal, putus. Tidak mata ibnu Adam in qata amalu, putus amalnya. Putus. Tidak ada. Oh, dulu sebelum begini-begini, malah justru dia dapat pahala nanti karena akibat gibah orang. Transfer. Karena orang sudah meninggal, putus amalnya, putus. Putus. Kan di sini kan masyhur kan? Tidak mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Ya kan? 3 perkara udah putus amalnya. Jadi gibah itu dia nggak dapat. Malah justru dia dapat pahala dari orang yang menggibah. Nggak boleh diungkap-ungkap lagi. Sudah mati, sudah minta maaf. Itu selesai. Doakan dia. Ustaz nggak sempat Ustaz minta maaf kan? Doakan dia. Doakan. Rajin-rajin doakan dia. Doakan. Supaya apa? Supaya Allah maafkan dia. Jumpa di akhirat mudah. Dimudahkan Allah, dimaafkan. Bisa. Bagaimana dengan ungkapan sebagian orang kan? Misalnya ya ketika mereka itu menggibah, jadi temannya bilang, kasihan aja tuh ya, patut digibahin kan gitu. Mungkin ungkapan seperti itu. Enggak. Jangan gibahin, nggak ada. Malah justru beruntung mayat itu. Mayat itu punya kesalahan. Oh, ini dulu mayat ini pembunuh ini, perampok ini, segala macam ini, gitu kan? Apa manfaatnya sama si mayat? Hah? Apa bisa ditangkap lagi dia? Hah? Nggak bisa tangkap kan? Oh, ini pembunuh dia, tangkap lagi, kasus kan? Nggak bisa, dia mati. Apalagi? Dia malah dapat pahala. Karena dia, kata Nabi itu, apa yang kau ceritakan, saudaramu itu betul, memang betul dia itu kesalahan. Tapi kamu cerita itu lagi gibah. Kalau nggak ada, fitnah namanya. Sudah. Maka ini, oh dia enggak. Malah justru dia dapat pahala dia. Dapat pahala. Karena orang mati sudah putus. Mana? Ya, putus. Iyalah, yang dosa menghidung gibah. Makanya Pak, salah satu sebabnya kenapa orang yang ikut mandikan jenazah itu harus menjaga rahasianya. Orang meninggal itu, kadang-kadang itu ada yang bau, ada yang kotorannya begini, ada yang macam-macam cacatnya itu. Makanya suruh tutupi aibnya. Ini sudah meninggal. Kenapa suruh tutupi? Kalau kita ceritakan, lah kita mau sama kapan minta maaf sama dia? Nggak jumpa lagi kecuali di akhirat. Kan dia udah meninggal. Demi dia, saya minta maaf, ya nggak bisa. Oh, minta maaf ya. Aku dulu pernah gibai, sekarang kan kamu sebelum dikuburin minta maaf. Nggak bisa, dia nggak bisa jawab. Andai kan dia bisa jawab, bubar antum. Ya kan? Nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Paham ya? Nah, demikian Allah Ta'ala. Makanya Pak, sekarang kita ini jangan banyak menggibah, banyak berzikir. Ingat, kata Allah, ya, saya ulang lagi bolak-balik ini. Gak paham juga terbacot antum ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Sifat orang beriman zikirnya banyak. Sifat orang munafik zikirnya sedikit. Kalau ada orang yang tidak berzikir malah gibah, berarti gimana itu? Munafik zikir sedikit. Dia udah tak zikir, menggibah lagi. Nggak bisa lagi lah. Antum jawab, cari aja jawabannya sama ustaz lain. Ya kan? Kan parah itu. Udah diam aja. Kayak mungkin diam aja antum. Makanya Nabi yang katakan apa? Standarisasinya, barometernya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon. Ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Itu kan barometer. Tahu barometer kan? Ukuran standarisasi orang beriman. Ngomong yang baik bisa ngomong antum. Nggak bisa diam. Udah, selamat antum. Nah itu. Nah demikian, mudah-mudahan dipahami. Nah inilah Pak pentingnya, ya. Jadi larangan mengikuti orang munafik. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kita tidak termasuk dalam
orang-orang yang munafik. Kita semoga menjadi orang-orang yang beriman yang benar-benar. Nah, supaya kita selamat dunia akhirat. Wallahu taala alam. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.